Tuhan, segala perintah Tuhan lakukan. Saudara nggak bisa lakukan kalau saudara nggak mau taat, ya saudara berarti tidak mengasihi Dia. Maka nanti tidak dikenal. Jadi kejarlah untuk mengasihi Tuhan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saya bilang kalau mau kesuka setia seperti Om Isa. Banyak orang masih muda, sudah tua, dia nggak pernah datang ke gereja menyembah Tuhan sebagai pendoa. Tak dikenal. Pergi ke orang mati bisa, pergi pesta bisa, pergi ke Singapura bisa, pergi ke Tanjung Pinang bisa. Sama Yesusnya dia tidak bisa datang untuk mengabdi menyembah Tuhan. Berarti kau bukan murid Yesus, kau tidak dikenal. Kau tidak mengenal aku dan Bapa adalah satu. Keselamatan itu sendiri-sendiri. Saudara harus suruh semua orang, saya suruh semua baca firman Tuhan sendiri, memuji, menyembah sendiri, pujian, penyembahan sendiri sama Yesus dan taat kepada Yesus. Mau kapan lagi? Saudara semua jadi gembala, pendeta, apa sekolah, jadi nabi, apa semua di situ. Keluarlah semua itu. Ya sudah dapatkan dari sini khususnya atau apa? Ayo lakukan. Karena mereka harus punya iman sama Yesus. Karena akulah jalan, semuanya harus ikut jalan, ya. Kalau ini jalan sini, nggak jalan Yesus tuh. Ini jalan Yesus ini jalan Yesus. Kalau masih situ nggak jalan Yesus. Ini jalan Yesus. Contohnya setengah dari kotak ini. Harus ada di sini, harus ada di sini ya. Harus ada di sini ya. Lurus. Oh Kak Dewi, Bang Fahri nggak masuk. Ini contoh ya, contoh. Jalan ke surga itu sempit. Kalau kita masuk ke surga, aku di situ suka dekat AC, nggak bisa masuk, harus ikutin. Yesuslah jalannya, Yesuslah, akulah jalannya. Ngerti ya? Ini jalan Yesus, lebih kecil. Sempit, ini masih nggak sempit nih Kak Dewi. Ya kan? Masih jalan ke surga itu sempit, makanya banyak yang nggak sampai. Mungkin satu titian, satu ini. Nah, lebih ngerti lagi ya, mungkin satu blok ini. Satu persegi ini 1, 2, 3. Ini ada segi 6 kan? Jadi hati-hati ya. Harus fokus lurus. Jangan sampai belok, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Api. Hati-hati. Ya. Gitu. Ya, Saudara. Jadi, kenapa ini kok gak bisa? Oh, tidak mengasihi Yesus. Tidak cari Yesus, tidak cinta Yesus, tidak nurut Yesus, tidak follow Yesus, tidak ada dia. Aku pun nggak tahu. Kenapa aku sekarang begini? Aku tidak tahu. Kenapa sekarang aku loyal? Aku tidak tahu. Aku diselamatkan Tuhan Yesus. Aku tidak bisa bilang apa-apa. Ya, jaga baik-baik, gitu ya. Jadi keselamatan itu adalah sendiri-sendiri kasih karunia. Belum lagi nanti kalau sudah sampai di sana, ini kan di dalam rumah Bapa, yang mau lihat dalam rumahku, Tuhan Yesus yang sudah bangun masih ngantri lagi. Boleh masuk atau enggak? Dibuka lagi buku. Matius 7 banyak ditolak. Masih ngantri lagi. Saudara, kalau udah pernah baca buku surga neraka itu semuanya serba tertib sopan. Untuk pergi ke rumah Musa saja levelnya di atas. Saudara harus terbang ke surga tingkat berapa? Harus masuk ke satu ruangan ganti baju. Dia level imannya itu semua serba tertib. Gak boleh pakai baju yang putih. Kudus tidak bercela, itu baju putih. Ada lagi bajunya, baju di langit keberapa, kerajaan yang kemana, pakainya beda. Harus ganti baju. Jadi semua serba diatur, kayak turis ya diatur sama malaikat. Di sini ya, ikut nanti kau naik bus ini ya. Semua serba rapi, teratur tapi penuh dengan sukacita, kekudusan, cinta kasih. Namanya ada kerajaan. Jadi serba tertib. Ya, mau ke rumah siapa, mau ibadah di mana, semua serba tertib. Makanya baca itu. Ya, mau ke tempatnya. Harus nanti yang bisa menerima semuanya itu Bapak Abraham. Mau kemana kamu? Ya, kalau mau bilang Musa, itu level-level pemberita firman, kelompok rasul, kelompok nabi, kelompok martir. Ya, rumahnya jelas bisa dilihat. Boleh nggak boleh? Aku
suka kita enggak, semuanya harus ikut peraturan yang daripada Yesus. Melakukan pekerjaan, katakan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. 2, 3. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Itu nanti kita bahas di tempat yang tersendiri, ya saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi ini ya, mengasihi ya. Jadi saya dapat mengasihi. Kau tidak menuruti aku kalau kau tidak mengasihi aku. Jadi saudara dialah orang. Saudara ini bisa nurut gak sama firman? Kalau nggak, saudara nggak mengasihi Tuhan, saudara nggak bisa nurut. Mari kita recheck, cross check. Kita ini nurut gak sama firman? Kita nurut gak sama DPRT? Kalau nggak nurut berarti saudara nggak punya kasih. Kalau saudara bisa nurut berarti saudara punya kasih. Itu aja. Kita nggak usah nilai orang. Kita lihat aja diri kita. Kalau kita punya kasih, kita nurut, maka Tuhan Yesus mengenal kita. Pertahankanlah imanmu sendiri. Kau nanti berdiri sendiri. Kau tidak berdiri untuk orang lain. Kau berdiri mempertanggungjawabkan dirimu. Saya juga berdiri mempertanggungjawabkan. Nanti Tuhan cek, di mana kasihmu? Apakah kau punya kasih kepada aku? Kalau Tuhan cek nggak ada, Tuhan Yesus tolak. Jadi kita betul-betul minta Roh Kudus untuk membersihkan hati kita, supaya semuanya atas dasar kasih. Nanti kita masih ngantri lagi. Biarpun kita sudah lakukan semuanya, masih dicek. Karena yang ngecek Tuhan, bukan kita, bukan orang lain. Orang lain tidak mati untuk kita. Kenapa Yesus cek sampai seperti itu? Karena Yesus sudah mati untuk kita. Dia yang cek, bukan orang lain. Ngapain kita layani orang lain? Kita nggak layani Yesus. Dia nggak menyelamatkan kita. Om siang adik kandungnya seberapa orang nikah, kami nggak pulang kampung. Kami nggak pulang. Karena kami harus melayani Yesus. Yesus lebih utama. Jemaat Tuhan lebih utama. Harus kami layani daripada keluarga kami sendiri. Itu namanya murid Yesus, melayani Yesus. Bapaknya mati, kami nggak pulang. Tapi sebelum mati kami sudah layani. Kita hanya bisa memilih satu ya. Semua orang bebas melakukan. Ya, karena kita akan berdiri. Kalau kau lebih mengasihi, kau tidak layak jadi muridku. Sedangkan yang bisa masuk murid Yesus. Mari kita bertumbuh sampai dewasa secara rohani ya, biar kita mengerti ya. Karena goalnya itu nanti kita berdiri, nggak ada yang lain. Berdiri sebelum kita masuk ke rumah yang sudah Tuhan siapkan, kita akan berdiri ya. Makanya itu, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Inilah, pegang aja ini ya, pegang aja ini. Jikalau, Yohanes 4:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Berarti banyak pengorbanan, emang banyak. Yesus juga lebih banyak lagi ya, pengorbanan Yesus kepada kita ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ini yang perlu kita kejar. Ayat 16, 17, 23. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran jangan dilukai, jangan dilawan. Tidak ada pengampunan dosa untuk yang melawan Roh kebenaran ya. Jadi kita harus mau dikoreksi oleh Roh Kudus. Lihat ya, yang menyertai selama-lamanya bukan orang tua kita, bukan anak-anak juga, kalian sebagai anak, sebagai ibu, sebagai bapak kaum muda, ataupun sebagai hamba Tuhan, sebagai penjemaat. Yang menyertai kita selama-lamanya itu adalah Roh kebenaran. Yang bisa kasih kita Roh kebenaran adalah Yesus. Yesus kasih kepada murid-muridnya yang menurut, yang mengasihi Yesus, yang menuruti segala perintah, diberikan Roh kebenaran. Roh kebenaran yang akan menyertai kita selama-lamanya. Roh kebenaran itu yang kudus, suci, mulia, yang mengajar, yang menulis firman. Setiap huruf, kata, suku kata, Dia yang nulis. Dia yang nuntun kita kepada kebenaran. Roh kebenaran yang mengurapi Yesus, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang membangkitkan tubuhmu yang
Yesus. Ya, cintai Yesus. Kita mengerti, saudara yang kekasih, ya. Endingnya lagi, barang siapa, ayatnya yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kapan Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Yohanes? Setelah Yohanes sudah tua, berapa puluh tahun dia sudah melayani. Dia mengasihi Yesus dan rela mati bagi Yesus, bahkan sudah mati bagi Yesus. Yesus menyatakan diri kan kepada Yohanes waktu Yohanes masih di bumi. Saudara mau kan Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada saudara? Ya, saudara cintai kasih Yesus. Ya, jadi belajarlah mencintai Yesus dan menuruti Yesus, ya. Karena semuanya tidak mati untuk kita, Yesus yang mati untuk kita. Saya tutup, ya. Saya tutup dengan aplikasi Yesus jalan kebenaran dan hidup, ya. Penjelasannya saya bagus sekali, ya, saudara. Yohanes 14 ayat 6. Oke. People who die, semua orang yang mati, young or old, muda atau tua, don't become angels. Semua yang mati itu nggak jadi malaikat-malaikat. Ya, ini aplikasi penjelasan Yohanes 14 ayat 6. Not everyone who dies goes to heaven. Tidak semua orang yang mati ke surga. Jesus said there would be few in Matthew 7:14. Yesus bilang sedikit yang masuk surga. Matius 7 ayat 14. Daddy, your pastor, your family may pray for you. Pendeta keluarga bisa berdoa untukmu. But they can't put you into heaven. Tapi mereka yang bisa berdoa, mereka tidak bisa bawa saudara ke surga. Mereka tidak bisa bawa saya ke surga. You may join in the church. Saudara boleh menjadi satu jemaat gereja lokal, but your membership can't get you into heaven. Tetapi keanggotaan sebagai anggota gereja tidak bisa membawa engkau ke surga. Saya bisa banyak melihat orang-orang tetangga di gereja saya di bawah, ya. Dari muda sampai tua dia setia ke gerejanya, jalan kaki sampai dia tua. Tapi di gereja itu saya tahu tidak mengajarkan kebenaran, tidak mengajarkan lahir baru, tidak mengajarkan surga neraka, tidak disuruh bertobat terima Yesus, tidak ada. Tapi dia bisa menjadi jemaat yang setia. Itu namanya keanggotaan gerejamu tidak bisa bawa kau ke surga, kecuali kau terima Yesus, bertobat dan jadi murid Yesus. Ya, ini penjelasan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Oke, being baptized, dibaptis won't get you into heaven. Dibaptis tidak membuat engkau masuk surga. A minister may speak at your funeral. Pelayanan dari gereja bisa berbicara pada saat engkau dikubur. But a minister can preach you into heaven. Tapi pelayanan itu tidak bisa mengkhotbahkan dan membawa engkau ke surga. Doing a lot of good things is great, but won't get access. Melakukan hal-hal yang baik seperti Cornelius pun itu bagus, tapi itu tidak membuat kau punya akses ke surga. Kecuali kau percaya, bertobat, terima Injil, terima Yesus, jadi murid Yesus. Ya, bagus ini. Ya, there's only one way for your journey on earth to end well. There's only one way, hanya ada satu cara for your journey on earth to end well. Hanya ada satu cara waktu hidupmu berakhir nanti akan berakhir, perjalanan hidupmu akan berakhir dengan baik. Caranya ya ini. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. No one comes to the Father except through me. Tidak ada seorang pun yang bisa ke surga, bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. John 14:6, ya kan? Jadi so the only way, satu-satunya cara adalah repent of your sin. Bertobat dari semua dosa-dosamu, believe on Jesus, percaya kepada Yesus, and follow Him. Follow Jesus, seperti Yohanes ini, dia follow Jesus.
Ya, karena kita baca Yohanes 14 dengan Wahyu 1. Dia follower Jesus, dia disciple Jesus ya. Tidak ada jalan yang lain kecuali repent, bertobat dari semua dosa-dosa dan follow Jesus Christ. Live this world. Ya, tinggalkan dunia ini. Jangan bersahabat dengan dunia. Kau bersahabat dengan dunia menjadikan dirimu musuh Allah. Clinging to Him in faith. Nempel sama Yesus terus dalam iman. Ya, you must know you in His hand or not. Engkau harus tahu engkau ini ada di tangan Yesus atau tidak. Ya, kalau kau nurut, segalanya nurut, pada kau adalah dombanya. Tidak akan ada yang bisa mengambil engkau. Nurut segalanya ya, rela mati berkorban bagi Yesus. Itu penjelasan Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara mengasihi Tuhan, saudara akan menuruti firman Tuhan. Haleluya. Bagi yang sudah, saudara siapkan siapkan seluruh kehidupan kita, karena kapan saja Yesus akan datang yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih. Mari kita akan pujian. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat kami kepada Engkau. Kami membutuhkan roh kebenaran yang menuntun kami. Setiap kami membutuhkan roh kebenaran yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. You will get the warning ya after this ya. You will get the warning. What are you doing? Yeah. This is the last time you do like it ya. You will get the warning from your parents ya. That's bad example ya. Don't you do that again. I say to you. You understand? After this. Roh Kudus kau hadir bersama. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau manis, kau menghibur. Menolongku, diutus Bapa. Kita buka hati. Buka hati untuk kebutuhan. Buka hati menyembah Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat ini. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat ini. Dengan kuasa alamat ini. Kembali berdoa. Ya benar ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus ya Tuhan yang terus menjamah hati kami. Biarlah Roh Kudus juga yang memenuhi hati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan karya Roh Kudus yang terus bekerja berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan di malam hari ini. Kebenaran firman-Mu yang terus menegur kami, membimbing kami, mengarahkan kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus sebagaimana kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap setia di hadapan-Mu. Biarlah kami tetap percaya kepadamu. Dan biarlah kami tetap mengerjakan pekerjaan yang Kau persiapkan bagi kami ya Tuhan. Sekalipun itu ya Tuhan mungkin sulit bagi kami mengerjakan pekerjaan-Mu, tetapi firman-Mu berkata, biarlah kami tetap setia mengerjakan pekerjaan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus.
Biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus Kau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman ini tidak kembali sia-sia. Diberkati kami seluruhnya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan mungkin secara online mereka menyaksikan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, bahkan juga ya Tuhan pengurapan-Mu semakin Kau lipat gandakan atas hamba-Mu, bahkan kemampuan-kemampuan untuk mengajar firman-Mu, kemampuan-kemampuan untuk mensingkapkan firman-Mu, bahkan kemampuan-kemampuan untuk menafsirkan, kemampuan untuk mengerti firman, bahkan kepada hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, bahkan ada kuasa Tuhan di tempat ini, di gereja ini, karena di tempat ini firman-Mu diperdengarkan, di tempat ini firman-Mu dikumandangkan, bahkan ada keharuman Tuhan di gereja ini, di gedung ini, di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini ya Tuhan, Engkau yang terus ya Tuhan Engkau yang terus yang menuntun kehidupan kami terlebih di dalam pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Tambahkan visi-misi yang baru bagi pelayanan di tempat ini, bahkan dalam setiap program-program yang ada. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam setiap ibadah-ibadah yang terjadwal. Tuhan yang memberkati ya Tuhan, mulai dari ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda remaja, ibadah kaum ibu, ibadah worship night ya Tuhan di hari Kamis malam, dan ibadah doa puasa di hari Sabtu, khususnya juga ya Tuhan ibadah hari raya Minggu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh jemaat blessing ini Tuhan yang memberkati, bahkan juga ya Tuhan kalau ada yang sedang sakit, Tuhan Yesus berikan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik, bahkan mungkin ya Tuhan yang bergumul di dalam rumah tangga, Tuhan yang memberikan kekuatan buat mereka ya Tuhan dalam setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, diberkati studi pendidikan anak-anak yang ada di blessing ini, diberkati mereka ya Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang murah hati, yang lemah lembut, anak-anak yang taat terhadap orang tua, anak-anak yang memiliki masa depan yang indah di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berikan kesetiaan kepada jemaat blessing ini, tambahkan kesetiaan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan, setia di dalam beribadah, setia mengembalikan milik Tuhan, bahkan setia di dalam melayani di dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, bahkan juga ya Tuhan diberkati keluarga hamba-Mu, keluarga Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberkati mereka sebagai gembala, berikan kekuatan, berikan hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, bahkan kemampuan-kemampuan ilahi untuk menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan di tempat ini ya Tuhan. Bapak yang baik, terlebih kesehatan kedua hamba-Mu, biarlah ya Tuhan semakin disempurnakan. Jauhkan segala bentuk kelemahan tubuh, jauhkan sakit penyakit, bahkan saat berkendara jauhkan segala bentuk kecelakaan. Tuhan tolong dalam setiap pergumulan, Tuhan tolong dalam setiap kebutuhan, bahkan setiap dana-dana yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib, mencukupkan kebutuhan keuangan ya Tuhan kedua hamba-Mu ya Tuhan. Diberkati ya Tuhan hidup rumah tangga, diberkati ya Tuhan anak-anak, diberkati Angel Janet, Kriste ya Tuhan Jeremy. Tuhan yang memberkati, yang bekerja diberkati pekerjaan, yang studi, yang sekolah diberkati studinya. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, bahkan juga ya Tuhan, bahkan kirimkan jiwa-jiwa yang baru untuk wilayah ini dikembalakan di tempat ini. Jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, jiwa-jiwa yang belum tergembalakan, jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus yang sedang ya Tuhan mencari Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di malam hari kami sangat bersyukur Engkau berkenan atas puji-pujian penyembahan kami. Engkau ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, bahkan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan, diberkati tangan-tangan yang memberikan, bahkan juga ya Tuhan Yesus, diberkati gereja-Mu yang mengelola ya Tuhan. Segala pujian kami, syukur kami naikkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan, kita akan pujian, kiranya Engkau memberkati kami. Yes.
Terima kasih Bapak buat ibadah kami pada malam hari ini, awal petang sampai akhirnya. Kami sudah diberkati Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah memuliakan Tuhan. Firman-Mu sudah meneguhkan iman kami lagi malam hari ini. Kami yang beribadah, makan minum kami diberkati Tuhan, penyakit dijauhkan. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan membuat berhasil. Bahkan juga Tuhan memberkati persembahan kami, kecil dan besarnya. Tuhan mengembalikan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Tuhan terus memberkati setiap pergumulan-pergumulan kami yang ada, doa-doa yang kami naikkan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab. Dapat pada waktunya kami akan menerima. Terima kasih Bapa. Kami imani semuanya apa yang sudah kami doakan dan kami minta kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Yang penting Tuhan inginkan kami mau taat dan setia kepadamu. Kami tidak gelisah dalam hidup ini Bapa. Kami percaya ada Yesus, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan menolong semua apapun yang kami perlukan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, Tuhan memberkati kami pulang, dan tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ada makan minum yang ada, Bang paling berdoa buat makan minum yang ada. Haleluya. Terima kasih malam hari ini.